Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 43 sampai dengan ayat 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang pemuda memberi kesaksian bahwa mengalami pengampunan itu indah dan baik adanya. Ia mengaku bertahun-tahun ia hidup dalam kegelapan di hadapan Tuhan dan keluarganya. Ia mengalami keraguan iman sampai ke titik nol, sehingga tidak hidup sebagai pengikut Kristus yang baik. Kehidupan doa, devosi, hidup dalam rahmat Tuhan, semuanya berada di luar jangkauannya. Namun, seluruh kehidupan pribadinya berubah ketika dia diajak seorang sahabatnya untuk menemaninya mengikuti rekoleksi akhir pekan dengan tema mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Pendamping rekoleksi mengajak mereka semua untuk berdoa dan merenungkan dua kalimat sederhana ini. Yesus mengasihimu, Yesus mengampunimu. Yesus mengampuni, tinggallah padanya. Kalimat ini juga diulang terus-menerus selama rekoleksi berlangsung. Rupanya sejak saat itu ia berubah menjadi baru dalam Kristus. Nah, saudara saya terkasih, banyak orang mengalami pengampunan dari Tuhan dalam situasi hidupnya yang konkret. Mulanya hati mereka keras dan rasanya bertobat itu hanya sebuah slogan saja. Namun ketika merasakan jamahan Tuhan, mereka bisa berubah secara radikal. Santo Paulus memiliki pengalaman rohani yang indah seperti itu. Ia juga pernah mengalami hidup dalam kekelaman, namun kasih Tuhan mengubah seluruh hidupnya. Ia mengakui diri sebagai seorang penghujat dan penganiaya, tetapi kasih Tuhan Yesus mengubah seluruh hidupnya. Ia menunjukkan kerendahan hati dan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi dan setia kepadanya. Saudara saya terkasih, dalam warta Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajar sekaligus membuka pikiran kita semua untuk merasakan kasih dan pengampunannya supaya menjadi baru di dalamnya. Apa yang mau dikatakan Tuhan dari warta Injil hari ini kepada kita? Pertama, pikiran yang baik dan sehat akan menghasilkan buah-buah kebaikan pula. Tuhan Yesus menggunakan contoh dari dunia pertanian untuk membentuk karakter kita sebagai orang Kristen yang baik. Pohon ara adalah tanaman favorit di Palestina pada zaman Yesus.
Pohon ini melambangkan kesuburan, damai, dan kesejahteraan hidup. Pohon anggur menghasilkan buah anggur untuk membuat minuman anggur sebagai simbol sukacita bersama. Namun ada juga semak duri dan duri-duri yang dipakai sebagai kayu bakar. Nah, orang baik itu laksana pohon ara dan pohon anggur yang selalu membawa buah-buah kebaikan bagi orang. Orang jahat laksana semak duri dan duri-duri yang lebih cocok untuk dibakar karena mereka menyakiti manusia yang lain. Hal yang penting bagi kita adalah kalau kita hidup dengan memiliki pikiran yang baik, pikiran yang sehat, maka akan nampak jelas dalam hidup kita juga. Sebagai murid Tuhan, buah-buah yang baik adalah iman, harapan, kasih, keadilan, kebijaksanaan, kekuatan, dan keugaharian. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, sabda Tuhan menjadi dasar untuk membangun rumah rohani kita. Orang yang mendengar sabda dan melakukannya itu adalah orang bijak, sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu dan tetap kuat walau ada badai. Orang yang tidak bijak mendirikan rumah di atas pasir dan mudah hancur ketika ada banjir. Hidup itu adalah sebuah perjuangan. Orang yang hidup keras, penuh perjuangan akan merasakan kebahagiaan. Orang yang mencari pola hidup gampang hanya merasakan kehancuran saja. Sabda Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih, karakter pribadi lahir dari pilihan hidup kita. Banyak orang suka memberi nasihat yang bagus-bagus, meskipun terkadang tidak sesuai dengan kehidupan pribadinya. Tuhan selalu melihat hati kita, terutama menyangkut motivasi, intensi, keinginan, dan pilihan-pilihan hidup kita. Hal-hal teoritis tidak memiliki kekuatan yang besar dibandingkan dengan hidup yang nyata di hadapan Tuhan dan sesama. Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara saya terkasih, ketiga hal tadi sebenarnya dapat membantu kita untuk ikut merasakan kasih dan pengampunan yang indah dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu mencari dan menyelamatkan. Tuhan itu senantiasa mengasihi dan mengampuni kita. Ya Tuhan Yesus, ampunilah aku dari kekerasan hatiku. Ubahlah hatiku yang keras membatu menjadi lembut selembut hatimu, sehingga aku menjadi bijaksana dan dapat menghasilkan sukacita dalam hidupku. Amin.